Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu tentang ciptaannya sendiri. Allah ciptakan manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Allah ciptakan manusia dan manusia ini adalah yang biasa jatuh ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Illa man 'asamahullah, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ma'sum, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun selain para anbiya, maka kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam memiliki kekeliruan, kesalahan. Maka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hendaklah kalian meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah. Demikian pula ayat lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa in tabu wa aslahu wa bayyanu, barang siapa yang bertaubat kemudian memperbaiki, kemudian menjelaskan apa yang telah diperbuatnya ternyata salah, apa yang telah disampaikannya ternyata salah, disuruh itu diperbaiki. Allah selalu membuka kesempatan di pagi hari bagi siapa yang berbuat jelek di malam hari. Dan Allah membuka tangannya untuk menerima taubat di sore hari bagi siapa-siapa yang berbuat kesalahan di siang hari. Masya Allah. Allah arhamur rahimin. Allah ghafurur rahim. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Hanya saja ketika sebagian manusia, kebagian kaum muslimin melihat sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, memberikan pintu taubat dan terus dibuka selama matahari tidak terbit dari tempat terbenamnya. Ternyata sebagian mereka bukan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah kufur nikmat. Tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin, yang Ghafurur Rahim. Malah menjadikan dia semakin berani berbuat dosa, gampang. Allah akan ampuni. Tenang saja, nanti kita minta ampun. Astagfirullah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Beda antara seorang mukmin yang berbuat dosa dan seorang yang fi qulubihim maradun. Orang mukmin dan orang yang di hatinya ada penyakit. Ada sesuatu. Ada kesalahpahaman dalam agama. Na'udzubillah minadh dhalal. Ada kesesatan dalam hatinya. Orang mukmin ketika berbuat dosa, dia ketakutan. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Gemetar, menyesal, sedih. Ya Allah, aku berbuat dosa. Ya Allah, aku keliru. Ya Allah, aku salah. Astaghfiruka ya Rabb wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah aku. Aku bertaubat ya Allah. Aku enggak akan mengulangi. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin. Sedangkan yang tadi, yang kedua,
adalah orang-orang yang fi qulubihim zaig, yang hatinya sudah rusak. Maka mereka berbuat dosa dengan santai, dengan tenang, tidak ada rasa takut. Dan mengatakan nanti juga akan diampuni. Tenang saja, yang penting kita istighfar selesai. Nanti besok kita berbuat dosa lagi. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang kedua ini sesungguhnya kalau kita teliti lebih dalam, orang ini berbuat bukan satu dosa. Dia berbuat dua dosa. Dosa pertama, kemaksiatan itu sendiri. Dan dosa kedua, al-amnu min makrillah. Afa aminu makrallah? Kata Allah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Apakah mereka merasa tenang dari azab Allah? Tidaklah orang yang merasa tenang dari azab Allah kecuali orang-orang yang akan merugi, akan menyesal yaumul qiyamah. Dosa besar yang paling besar itu tiga. Yang pertama asyirku billah, kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-amnu min makrillah, merasa aman, tidak takut dari azab Allah. Dan yang ketiga al-ya's min rauhillah, putus asa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanan adalah mereka-mereka yang katanya merasa yakin dengan ampunan Allah. Masya Allah. Kemudian merasa tenang dari azab Allah. Tidak punya rasa takut. Yang penting sudah la ilaha illallah. Cukup. Amalan dosa apapun, kekufuran bagaimanapun, kesesatan seperti apapun, tidak akan berpengaruh pada iman. Iman gak akan berkurang. Dan kita tetap masuk surga. Ini aliran murji'ah. Aliran sesat, berpemikiran irja. Yang kedua, yang sebaliknya, yang katanya takut pada adab Allah. Hati-hati, berbuat dosa, kafir kamu, kekal dalam neraka. Ini khawarij. Setiap berbuat dosa dikatakan kafir, keluar dari Islam. Ikhwani fillah azakumullah. Yang ini ekstrim, yang ini ekstrim. Murji'ah sesat, khawarij juga sesat. Murji'ah yang menggampang-gampangkan amalan dan tidak peduli dengan amalan. Bahkan ketika ditanyakan pada mereka bagaimana kalau ada orang yang berbuat dosa, kemaksiatan, membunuh bapaknya, menzinai ibunya, minum khamr dari batok kepala bapaknya, bagaimana imannya? Kata mereka, imannya tetap sempurna. Astagfirullah. Iman gak berkurang. Yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Ikhwani fid din, azakumullah. Tidak merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mengatakan akan diampuni, tidak akan dihitung, tidak akan yang penting kita muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantah dengan sekian ayat, sekian hadis yang mengancam dengan ancaman-ancaman keras. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya nara jahannam. Diancam dengan neraka jahannam. Kemana ini? Ayat yang seperti ini. Kalian tidak pernah baca? Wahai murji'ah. Siapa yang berbuat dosa akan dihitung oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal amalan baik sedikit pun, sebiji darah pun akan dicatat. Demikian pula siapa yang beramal dengan amalan jelek sebiji darah pun akan melihat nanti yaumul qiyamah, melihat hitungannya, melihat hisabnya. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Akan dihitung oleh Allah. Kalau Allah kehendaki diazab,
Kalau Allah kehendaki dimaafkan, wallahu taala a'lam tahtal masyiah. Apa yang tidak diketahui, yang masih ada dua kemungkinan, mungkin diadab, mungkin diampuni. Bukankah ini menjadikan seorang muslim mukmin takut? Bukankah semestinya kita khawatir jangan-jangan diadab karena dosa yang kecil, yang mungkin lebih tepatnya kita anggap kecil. Nabi SAW melewati dua kuburan dan beliau menyatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang ini sedang diadab dan tidak diadab karena sesuatu yang besar. Dalam riwayat ada tambahan kalimat bala innahu kabir, padahal itu sesungguhnya adalah besar. Artinya perbuatan yang jelek, besar kejelekannya, tapi dianggap remeh. Yang satu fala yastatiru binal baul, tidak bersih dalam buang hajat, tidak bersih dalam beristinja, cibrat dalam buang air kecil dan seterusnya, sehingga najisnya jatuh pada dirinya, sehingga sholat sebagian besarnya rusak dengan najisnya ila akhir. Yang kedua, yamshi bin namimah, orang kedua berjalan ke sana kemari mengadu domba. Ke sana menjelekkan yang ini, ke sini menjelekkan yang sana. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dianggap remeh oleh mereka. Juga apa yang keluar dari mulut kita, jangan dianggap remeh. Semua ada hitungannya. Sampai seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW dengan terkejut, ya Rasulullah, anuhasabu liman natakallamu bih? Apakah kita akan dihisab juga, akan dihitung juga dengan ucapan-ucapan kita yang kita ucapkan? Dijawab oleh Nabi, takilatka ummuk, sungguh ibumu kehilangan kamu. Ini engkau mengecewakan ibumu. Tidaklah seseorang masuk dalam api neraka Jahannam kecuali hasaidu alsinatihim, kecuali akibat lidah-lidah mereka. Takilatka ummuk, sungguh sekian orang masuk dalam neraka Jahannam ternyata hasil dari ucapan dari mulutnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidaklah terucap satu lafaz pun, satu ucapan pun dari mulut kecuali ada pencatatnya, kecuali ada malaikat yang mencatat apa yang kamu ucapkan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal 'abda la yatakallam bi kalimah la yaraha laha balan yahwi fi nari jahannam 70 kharifa. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, la yaraha balan, la yara laha balan, tidak menganggap ada apa-apanya. Ini menganggap kalimat biasa. Ternyata yahwi biha, ternyata dia tersungkur karenanya, karena kalimat tadi. Fi nari jahannam, ke neraka jahannam 70 kharifa, sejauh 70 tahun, 70 musim. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan disebutkan dalam lafaz hadisnya, la yatakallam bi kalimatin, yang kalau diterjemahkan mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat yang dianggap remeh, enggak ada apa-apanya. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam. Maka wahai murji'ah, jangan kalian anggap remeh masalah dosa. Sungguh seorang mukmin memiliki khaufun wa raja, memiliki dua sisi. Rasa takut dia punya dan rasa harap juga dia punya. Kamu berharap, tapi tidak punya rasa takut. Tidak sempurna imanmu. Wahai murji'ah, engkau berharap, kita pasti diampuni, kita muslim, kita pasti begini, kita pasti begitu. Dalam keadaan enggak memiliki rasa takut, menggampang-gampangkan dosa. Jawabannya, tapi kan saya masih terus istighfar. Tiap sholat saya astagfirullah. Karena kan diampuni semua. Taubat lebih dari sekedar ucapan. Taubat lebih dari sekedar kalimat astagfirullah. Taubat itu memiliki sekian sisi.
Di lisannya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaik. Di hatinya juga penuh penyesalan. Menyesal atas dosa-dosanya. Meminta ampun dari hatinya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk unsur dari unsur-unsur taubat. Belum lagi yang ketiga, azam. Bertekad untuk tidak mengulangi. Sungguh ya Rabb, aku tidak akan mengulangi lagi mulai hari ini. Aku berhenti. Aku nggak akan mengulangi, nggak akan mengerjakannya kembali ila akhir. Ini baru taubat. Belum lagi syarat-syarat yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pertama, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang aku bertaubat, tulis di atas kertas, saya nama fulan ibni fulan, saya bertaubat dan mencabut ucapan saya ila akhirih. Untuk apa? Ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbaiki pamor yang hampir rusak. Untuk memperbaiki posisi dalam politik. Bikin taubat nasional misalnya. Yang namanya taubat itu mukhlisan min qalbih. Yang namanya taubat itu bukan di lidah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi plus juga apa yang ada dalam hati. Hatinya juga minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasan lillah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan hanya memperbaiki pamornya, bukan hanya sandiwara. Akhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang mereka membuat berbagai macam sandiwara untuk memberikan syi'un tayyib. Syi'un adalah suara, gambaran dia di mata manusia jadi baik. Hanya itu saja. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tidak demikian. Taubat harus dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua adalah penyesalan. Dia dalam keadaan menyesali apa yang dia perbuat dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Dia menyesal dari perbuatan yang dia perbuat. Bagaimana orang yang menyesal? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bukan orang yang sebaliknya dengan bangga menceritakan, saya pernah begini, saya pernah begitu waktu itu. Wah, nikmatnya bukan main. Wallahi hadza bukan taubat. Tapi saya sudah istighfar. Saya sudah minta ampun. Orang yang dalam keadaan menyesal atas perbuatannya, mulutnya nggak akan menceritakan pada orang lain. Malu kalau itu dosa. Malu karena itu kemaksiatan. Wal haya'u minal iman. Dan yang namanya rasa malu adalah iman atau tanda-tanda keimanan. Keimanan itu memiliki sekian puluh cabang. 60 sekian atau 70 sekian cabang. Wal haya'u minal iman. Dan rasa malu termasuk iman. Maka barakallahu fikum. Jangan diceritakan dengan bangga. Enggak perlu pakai menulis kisahku. Enggak perlu pakai menulis inilah aku. Ingin dipuji oleh orang lain taubatnya. Dan ingin diketahui kemaksiatannya. Yang satu mujahir, yang kedua tidak ikhlas dalam bertaubat. Karena ingin menunjukkan saya hebat. Saya dulunya rusak tapi saya begini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allahumma, kecuali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala secara global. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepadaku. Selesai. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepadaku ke jalan ini sehingga aku bertaubat dan kembali kepada tauhid was sunnah, kembali kepada agama, kembali pada Quran. Alhamdulillah, cukup. Yang ketiga, an yuqli'a 'anid dzanbi alladhi huwa fihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang ketiga hendaklah dia menghentikan perbuatan dosanya.
Wa hadza min ahammi syurutihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini adalah sepenting-penting syarat. Bagaimana mungkin dikatakan taubat kalau dia tidak menghentikan? Astagfirullah, tapi dia ucapkan. Tapi dia perbuat. Perbuatannya terus tidak berhenti. Itu bukan taubat. Taubat berhenti dari dosanya. Kemudian dia perbaiki. Setelah iqla', menghentikan perbuatan dosanya dan tidak israr. Kemudian yang keempat, bahwa dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Jangan berhenti sekarang. Kemudian dalam hatinya, nanti kalau ada kesempatan lagi, saya akan lakukan lagi. Berarti dia belum bertaubat. Berarti dia belum bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, amma innahu yaqulu innahu taibun ila Allah wa huwa musirrun ala tarkil wajib atau musirrun ala fi'lil muharram fa inna hadhihi at-taubah ghairu maqbulah. Adapun orang yang katanya bertaubat pada Allah tapi dia terus-menerus dalam perbuatannya, meninggalkan kewajiban terus-menerus, mengerjakan yang haram terus-menerus, maka itu bukan taubat. Itu istihza, mempermainkan agama, memperolok-olok agama. Astagfirullah. Dikira Allah tidak mengetahui hatimu. Dikira Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada dalam hatimu ketika engkau berkata astagfirullah. Allah tahu. Ketika kamu berkata dalam hatimu, kalau ada kesempatan yang sama, saya akan ulangi. Nanti saja tapi. Kalau keadaannya begini, kalau keadaannya begitu, saya akan lakukan lagi. Itu bukan penyesalan. Itu bukan taubat. Dan Allah Maha tahu. Kaifa tatubu ila Allah wa anta musir? Bagaimana engkau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau musirrun? Ikhwani fillah azakumullah. Termasuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu dhanbin mu'afah atau kullu ummati mu'afah. Semua umatku akan diampuni dosanya. Illal mujahirin, kecuali para mujahir. Siapa mujahir? Al-mujahir adalah orang yang terang-terangan berbuat dosa atau orang yang bangga dengan dosanya, enggak ada penyesalan. An yaf'ala dhanba thumma yusbihu yuhaddits bihi an-nas. Berbuat dosa di malam hari tersembunyi, waqad satarahu Allah, dan Allah sudah sembunyikan dia. Tiba-tiba di siang hari dia menceritakannya kepada manusia. Fa'altu kadza wa kadza, fa'altu kadza wa kadza. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa malu.